Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Saiful Huda di channel sigma.com. Pada video kali ini kakak akan membahas mengenai bentuk akar. Yang mana bentuk akar ini ada beberapa subbahasan. Yang pertama adalah pangkat pecahan, bentuk akar, dan merasionalkan bentuk akar. Namun jangan lupa sebelumnya subscribe dulu channel sigma.com. Like, komen, dan share. Oke, ayo ready adik-adik? Oke, baik. Kalau adik sudah siap, mari kita belajar mengenai bentuk akar. Bentuk akar, bilangan berpangkat pecahan. Jadi bilangan berpangkat pecahan, nanti dia berubah jadi akar. Yang pertama adalah, misalkan A pangkat 1/2 sama dengan akar A. Contohnya, misalkan begini dia. Kakak punya bilangan 3 pangkat 1/2. Jadi sama dengan akar dari 3. Pangkat 2 di sini, akar 2 di sini tidak perlu ditulis. Jadi 2 itu tidak perlu ditulis. Selain 2 baru ditulis nanti. Ya. 1 dia kan pangkat 1 tuh. Satunya juga nggak usah tulis. Oke, berarti akar pangkat 3. Oke. Misalkan contoh lagi. 5 pangkat 1/2. Berarti akar dari 5. Oke. Paham ya adik-adik? Lanjut ke sini. Misalkan kakak punya 3 2/3. Berarti artinya akar pangkat dari, berarti penyebutnya menjadi akar 3. Dan 3-nya ini menjadi 3 pangkat 2. Atau bisa jadi contoh soalnya 5 pangkat 1/3. Berarti akar dari 5. Ya, akar pangkat 3 dari 5. Oke, paham ya adik-adik? Ya, cara membacanya adalah akar pangkat N berarti akar pangkat 3 dari 5. Yang ini akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Oke, paham ya cara membacanya? Oke, kita lanjut. Sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar untuk penjumlahan dan pengurangan bisa dijumlahkan apabila bentuk akarnya sama. Misalkan, contoh, kakak punya 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Ini bisa dijumlahkan karena bentuk akarnya sama. Berarti 2 tambah 3, tinggal kita tambahkan aja ini. 2 tambah 3, 5 akar 3. Sudah gitu saja. Begitu juga untuk pengurangan. Sama ya, tinggal dikurangi aja nanti. Kalau seperti ini Kak, apakah bisa dijumlahkan? Misalkan sini ya. Misalkan 2 akar 3 ditambah 2 akar 5. Oh, ini tidak bisa dijumlahkan. Ya, karena bentuk akarnya ini berbeda, tidak sesuai dengan sifatnya. Kalau perkalian, ya perkalian mudah. Misalkan kakak punya akar 2 dikali akar 3. Berarti bisa menjadi akar 3 kali 2, 6. Pembagian juga sama. Oke, lanjut ya. Merasionalkan pecahan. Misalkan pecahan 1 per akar A sama dengan 1 per akar A dikali akarnya. Akar A per akar A. Berarti 1 kali akar A, 1 per akar A dikali akar A sama dengan A. Jadi bilangan yang dikalikan, bilangan akar yang dikalikan dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah dirinya. Misalkan agak punya akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Dari mana asal muasal 3? Karena akar 3 dari akar 3, kan akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. 3 kali 3 kan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Itu asal muasalnya, oke? Paham ya adik-adik? Oke, lanjut ke contoh soal. Nyatakan dalam bentuk akar 3 1/4. Berarti kalau kita dalam bentuk akar, 4-nya sebagai, berarti
Gini ya, cara bacanya akar pangkat 4 dari 3. Oke, akar pangkat 4 dari 3. 3-nya pangkat 1. Nggak usah tulis satunya. Oke, lanjut. Berarti dia 2 pangkat 3. Nah, akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Kalau adik-adik mau jabarkan, boleh juga. Akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3, 8. Oke, paham ya? Lanjut. Y 2/7 berarti akar pangkat 7 dari Y pangkat 2. Berarti pembilangnya menjadi pangkatnya Y, penyebutnya menjadi akar pangkat. Oke, lanjut. 3 1/9 berarti akar pangkat 9 dari 3 pangkat 1. Paham ya adik? Misalkan kakak punya 2 pangkat 3/4. Berarti akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? Kalau mau jabarkan akar pangkat 4 dari 8. Misalkan kakak juga punya 5 pangkat 2/7. Berarti akar pangkat 7 dari 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? Akar pangkat 7 dari 25. Oke ya? Paham ya adik-adik? Oke, lanjut. Contoh soal selanjutnya. Misalkan ada akar M. Ya, akar M. Supaya tidak mengganggu, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu yang ini. Kita hapus dulu ya. Oke. Kakak jabarkan di bawahnya saja yang ini ya tadi ya. Berarti akar pangkat 7 dari 5 pangkat 2 atau akar pangkat 7 dari 25. Yang ini kakak jabarkan di sini akar pangkat 4 dari 8. Oke. Nyatakan dalam bentuk pangkat rasional. Berarti jadikan pangkat. Jadi kan di sini berarti pangkat, di sini angka berapa? Angka 2. Berarti M pangkat ini kan pangkat 1/2 karena penyebutnya sebagai pangkat. Kalau 2 biasanya jarang ditulis, tidak ditulis dia. Misalkan akar 4 sama dengan 2 kan nggak ditulis ininya. Akar 9 sama dengan 3. Berarti kalau akar 3 pangkat 8 itu masih ditulis. Berarti berapa ini? 2. Ya. Oke, lanjut. B akar dari B akar pangkat 2 dari B pangkat 3. Berarti B pangkat 3/2. Ini angkanya 2 di sini. Tapi tidak ditulis biasanya. Ya, jarang. Ketentuannya memang seperti itu, tidak ditulis. Berarti selain 2 ditulis. Ini kakak tulis supaya adik-adik lebih mudah memahami, oke? Lanjut. Nah, berarti sama dengan ininya sebagai penyebut. Berarti ininya penyebut ya. C pangkat 2/3. Oke, paham ya? Lanjut. Berarti jadinya X pangkat 3/5. Paham gak adik-adik? Misalkan kakak juga punya akar 3 dari A pangkat 5. Berarti A pangkat 5/3. Paham ya adik-adik? Misalkan kakak juga punya lagi akar pangkat 3, jangan 3 lah, 4 lah ya. 4 dari 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3/4. Oke. Paham ya adik-adik? Paham ya? Oke. Lanjut. Sekarang kita akan tentukan nilai pangkat di bawah ini. Sekarang kita menentukan nilai pangkatnya.
Di sini ada soal 27 pangkat 2/3 ya. Adik-adik boleh mengubahnya dalam bentuk pangkat, boleh tidak mengubahnya dalam bentuk pangkat atau dalam bentuk akar maksud kakak. Kalau kita mengubah dalam bentuk akar, boleh juga, boleh kak. Tapi kalau kita mengubahnya dalam bentuk pangkat, boleh juga. Tapi kalau menurut kakak lebih mudah kita dalam bentuk pangkat. Misalkan, coba adik perhatikan, 27 itu sama dengan berapa pangkat berapa? 3 pangkat 3, berarti dia sama dengan 3 pangkat 3 dalam kurung 2/3. Tentukan nilai pangkat di bawah ini. Ini kan bisa coret. Arti dari ini kan sama dengan begini. 3 pangkat 3 dikali 2/3. Ini kan bisa dicoret. Tinggal 3 pangkat 2 atau sama dengan 9. Oke? Paham ya? Mudah kan? Mudah. Lanjut. Soal yang kedua. 16 1/2. Berarti 16 kita ubah menjadi boleh 4 pangkat 2, boleh 2 pangkat 4. Yang paling mendekati adalah 4 pangkat 2 aja, nggak apa-apa. 1/2. Ini kan langsung bisa kita coret ya. Tinggal 4. Mudah kan? Udah lanjut. 36 1/2. Berarti 36 kita mau ubah ke dalam bentuk apa? Dalam bentuk 6 pangkat 2 dalam kurung 1/2. Gini ya. Kurung ya, berarti ini bisa coret sama dengan 6. Mudah ya adik-adik? Mudah sekali. Oke lanjut. 81 3/4. Kira-kira 81 ini mau kita ubah jadi berapa pangkat berapa? Yuk coba kira-kira berapa pangkat berapa? 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 9. 3 pangkat 4 27. Sorry, 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 4 81. Berarti kita ubah menjadi 3 pangkat 4 dalam kurung 3/4. Ini bisa kita coret. Tinggal 3 pangkat 3 sama dengan 27. Oke, good. Lanjut. 64 1/4. Berarti kita ubah jadi berapa? Boleh 4 pangkat 3, boleh. 4 pangkat 3, boleh. 8 pangkat 2, boleh. Kita ubah mana? 8 pangkat 2 aja, oke. Jadi kalau kita ubah menjadi 8 pangkat 2, menjadi, nah gini kan, ini kan bisa kita coret. Sama-sama bagi 2, sisa 2. Berarti 8 1/2. Ya, masih dalam bentuk pangkat ya, pangkat pecahan. Berarti ini kan kalau di dalam bentuk akar menjadi berapa? Akar dari 8. Akar dari 8 berapa? Oke, kira-kira 8 itu berapa kali berapa? Selain 8 kali 1. Ya, 2 kali 4 atau 4 kali 2 ya. Kita buat 4 kali 2. Yang mana adik-adik harus memilih atau harus mematikan bahwa 8 itu salah satu bilangannya bisa diakarkan nanti. Kan 4 dan 2. 4 kali 2. Kira-kira 4 bisa diakarkan nggak? Yes, akar dari 4 2. Akar dari 2 tetap. Berarti akar 8 adalah 2 akar 2. Mudah kan adik-adik? Oke, misalkan kakak punya satu lagi contoh. Misalkan 25 pangkat 1/2. Berapa ini kira-kira? Berarti kan 5-nya 5 pangkat 2 dalam kurung 1/2. Ini kan tinggal dicoret. Mudah sekali kak. Ya mudah sekali kan? Sangat mudah sekali. Oke? Oke lanjut. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Merasionalkan bentuk akar. Tadi kita sudah membahas di pertama adalah sifat-sifat merasionalkan bentuk akar. Kalau soalnya berbentuk seperti ini, cara merasionalkan adalah 1/akar 5 kita kalikan dengan akar 5-nya. Akar 5/akar 5. Supaya mudah. Berarti akar 5 dikali akar 5, Kak bilang tadi, setiap bilangan akar yang dikalikan dengan dirinya sendiri, itu menjadi dirinya sendiri. Akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Satunya tetap akar 5. Ya.
Kenapa akar 5 kali akar 5 sama dengan 5? Karena akar 5 kali akar 5, akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Kan terlalu panjang tuh kalau kita membuat seperti itu. Jadi kalau akar 5 kali akar 5, 5. Satunya tetap akar 5. Boleh ditulis seperti ini atau boleh juga menjadi akar 5 per 5. Ini boleh ya, kayak gini boleh kok. Nggak apa-apa, oke? Lanjut ya. 5 per akar 11. Caranya sama, tidak jauh beda dengan yang di atas. Adalah 5 per akar 11 kita kali dengan akar 11 per akar 11. Sesuai dengan sifatnya. Berarti 5 per akar 11 kali akar 11, 11. Ya, akar 11. Berarti 5 per 11 akar 11. Oke, paham ya? Lanjut. 7 per 13 akar 3. Berarti kita kalikan. Sama dengan ya, sama dengan dulu. 7 per 13 akar 3 kita kali dengan akar 3 per akar 3. Kenapa 13-nya tidak ikut, Kak? Ya tidak ikut karena ini adalah bagian dari koefisien dari akar pangkat 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. 3 kali 13, 39. Di sininya 7, berarti sini akar 3. Oke, mudah kan? Mudah nggak? Sangat mudah. Oke, lanjut. Atau kita masuk ke contoh yang lain dulu, bentar ya. Kakak kasih contoh lagi, satu lagi. Misalkan kita punya soal 2 per 4 akar 2. Berarti sama dengan 2 per, ini 3 aja ya, supaya mudah ya. Kakak buat 3. Ya, kakak buat 3 ya. Berarti 3 per 4 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Akar 2 kali akar 2. 2 kali 4. 8. Berarti 3 per 8 akar 2. Oke. Udah kan? Oke, lanjut. Merasionalkan bentuk akar di bawah ini. Yes, ini merasionalkan. Kalau tadi kan hanya satu angka. Sekarang kita lebih kompleks. Berarti sama dengan 2 per 5 plus akar 3 kita kali dengan yang sama tapi tandanya kita ubah. Berarti 5 negatif akar 3 per 5 negatif akar 3. Oke, paham ya? Ini kita kalikan dengan ini. Karena ini plus ini negatif, berarti ini kali ini aja. Berarti hasilnya nanti 2 dalam kurung 5 negatif akar 3 tutup kurung per 5 kali 5, 25. Negatif akar 3 kali akar 3, 3. Sama dengan, boleh hasilnya seperti ini, nanti boleh juga dikalikan satu-satu. Misalkan hasilnya begini, 2 dalam kurung 5 negatif akar 3 tutup kurung per 25 kurang 3. 22. Ini bisa kita bagi deh. Ya, tinggal 1 atau tinggal 5 min akar 3 per 11. Ini hasilnya. Oke, karena kan ini dibagi sama-sama bagi 2, sama bagi 2 ini 1, bagi 2 ini 11. 1 kali 5, 5. 1 kali min 1, atau 5 min akar 3 kali 1, 5 min akar 3. Oke, paham ya? Lanjut. 5. Nah, kalau tadi kan akarnya 1 akar, 1 konstanta. Sekarang kedua-duanya akar. Caranya sama. 5 per akar 2 ditambah akar 3 dikali tetap dengan akarnya tapi kebalikan angka. Cuma tandanya aja nih balik. Akar 2 dikurang akar 3 per akar 2 dikurang akar 3. Oke. Berarti kita buat seperti ini. Berarti 5 dalam kurung
akar 2 kurang akar 3 per, ini kali ini. Akar 2 kali akar 2, 2. Akar 3 kali min. Akar 3 negatif 3. Berarti hasilnya adalah 5 dalam kurung akar 2 min akar 3 per 3 kurang 1, 2 kurang 3 negatif 1. Ini hasilnya masih negatif sudah. Ini hasilnya negatif ya. Negatif, positif bagi negatif, min 5 dalam kurung akar 2 min akar 3. Kalau dimintanya seperti ini. Kalau dimintanya dijabarkan lagi, tinggal kita buat min 5 kali akar 2, negatif 5 akar 2, negatif 5 dikali negatif akar 3, berarti positif 5 akar 3. Ini penjabarannya. Panjang ya? Ya, tidak apa-apa panjang. Tapi adik-adik perhatikan step by step-nya. Kakak yakin adik-adik pasti bisa nanti. Oke? Contoh soal selanjutnya. Tadi kan kalau ini konstanta, yang ini konstanta, ini akar, ini konstanta. Ini konstanta, akar. Sekarang tiga-tiganya akar. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Sama. Yang pertama adalah akar 3 per akar 5 dikurang akar 3. Kita kali dengan kebalikan dari ini. Tandanya saja. Jadi akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 ditambah akar 3. Kita kalikan. Berarti kalau kita kalikan kita ubah begini. Akar 3 dalam kurung akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 kali akar 5. 5. Min 3 kali akar 3 kali akar 3. 3. Sama dengan akar 5, akar 3 kali akar 5. Akar 15. Akar 3 kali akar 3, positif 3. Per 5 kurang 3. 2. Boleh seperti ini tulisannya atau juga boleh 3 plus akar 15 per 2. Boleh ya, sama aja. Karena ini positif, mau dipindah pun tidak masalah. Oke, paham ya adik-adik? Lanjut ke soal selanjutnya. Masih ada nggak soalnya? Masih ada satu lagi soalnya ya. Masih ada satu lagi. Yang pertama, ini tidak jauh beda seperti yang ini ya. Yang ini ya. Namun ini positif, yang ini negatif ya. Caranya berbeda dulu. Caranya tetap sama sih, tidak berbeda. 2 per akar 7 dikurang akar 5 dikali akar 7 ditambah kanan negatif, berarti lawannya positif. Akar 5 per akar 7 ditambah akar 5. Sama dengan, berarti kita buat 2 dalam kurung akar 7 ditambah akar 5. Ini cara menyederhanakannya, supaya mudah cara mengerjakannya. Akar 7 kali akar 7, 7. Akar 5 kali akar 5, akar 5. Ini positif kali negatif, negatif 5. Sama dengan 2 dalam kurung akar 7 positif akar 3 per 7 kurangi 5, 2. Ini bisa dicoretkan. Hasilnya adalah akar 7 plus akar 3. Oke. Oke, paham ya adik-adik? Bisa kan? Ya, kakak yakin adik-adik pasti bisa. Ya, pahami step by step-nya pada video kali ini ya. Jadi jangan lewatkan sedikit pun video kali ini. Jadi adik-adik tonton, benar-benar ditonton, jangan di skip. Ya, kalau nanti di skip, berarti adik-adik melewatkan satu langkah dari penjelasan yang kakak berikan. Oke? Baik, terima kasih telah menonton channel sigma.com. Jangan lupa subscribe channel sigma.com dan follow Instagram @saiful.huda1601. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.